السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة العالم العلامة المرشد الكامل الفهامة, guru kita semua, tamu agung kita di siang yang penuh dengan keberkahan ini, Syekh Ahmad Amin Ibn Syekh Sa'duddin Muhammad Salim Al-Murad yang dari kota Makkah Al-Mukarramah, membuka pidato dan ceramahnya yang pertama dengan penghormatan Islam, yaitu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga beliau membuka pidato dan ceramahnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, dan melanjuti dengan membaca salat dan taslim dihaturkan kehadiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segenap para sahabat, segenap para tabi'in, tabi'in, begitu juga semua umat yang mengikuti agama akhlak jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengutip dari Al-Qur'anul Karim bahwa tidak ada ilmu di kita kecuali Allah Subhanahu wa taala yang telah menuangkan kepada kita. Allah yang Maha Alim dan Allah yang Maha Hakim. Allahumma akrimna binuril fahm. Allah, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberi ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Wa akhrijna min zulumatil wahm. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita semua dari kebodohan, kegelapan dari kebodohan. Waftah alaina futuhal arifin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi futuh kepada kita semua seperti halnya Allah telah memberi futuh kepada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, para orang-orang yang soleh. Birahmatika wa fadlika wa barrika wa judika wa ihsanika ya rabbal alamin. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan anugerah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Allah Subhanahu wa taala semoga memberi ilmu kepada kita yang bermanfaat kepada kita semua. Wanfa'na bima 'allamtana. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberi bermanfaat kepada ilmu yang telah diberi kepada kita semua. Wazidna 'ilma. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kita ilmu. Wa qallil nisyanana. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempersedikit sifat lupa kita semua. Wa faqihna fid din. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mengerti seputar agama Allah Subhanahu wa taala. Wa aslihna wa dzurriyyatina. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang soleh, begitu juga cucu anak turunan kita semua. Wa jami'i ahbabina. Begitu juga orang-orang yang kita cintai. Ila ma tuhibbuhu wa tardah. Semoga Allah mengarahkan kita semua ke jalan yang Allah ridhai dan Allah cintai. Hadaratu al-ulama al-afadil. Para hadirin khususnya para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadarat al-asatizah al-akarim. Begitu juga para asatidzah yang mulia. Hadaratul hadirin wassami'in al-kiram. Dan seluruh para hadirin mustami'in yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ahibbah. Semua yang hadir yang kami cintai. Yus'iduni. Saya sangat berbangga dan bahagia. Wa yusharrifuni. Dan sangat merasa terhormat. Annani al-yawma bainakum. Karena saya sekarang ada di antara kalian semua.
أرى نور الإيمان في وجوهكم. Kata beliau, saya melihat cahaya iman di muka-muka kita semua yang hadir di tempat ini. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala. يد الله فوق أيديهم. Tangan Allah Subhanahu wa taala di atas tangan-tangan mereka. ويقول عليه الصلاة والسلام. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, من مات barang siapa yang wafat atau meninggal ولم تكن في رقبته بيعة, dan dia tidak pernah berbai'ah, مات ميتة الجاهلية. maka dia mati sama seperti matinya orang jahiliyah. أيها الأحبة, Para hadirin yang kami cintai, عندما أرسل الله سبحانه وتعالى ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم, mengutus Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, أرسله مرشدا. Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang memberi petunjuk atau mursyid. ونذيرا. Begitu juga yang memberi kabar gembira. ومعلما. Begitu juga Nabi Muhammad sebagai teladan yang mengajarkan kita ilmu, ليرشد الناس. agar supaya memberi petunjuk kepada manusia secara umum, ويخرجهم من الظلمات إلى النور. dan mengeluarkan semua manusia dari kegelapan menuju terang benderang. فلذلك Maka karena dari itu كانت البيعة واجبة له. dulu baiat itu wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لأنه في حال حياته karena di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam كان هو القمة والرئيس. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok pemimpin. فكانت البيعة له Maka baiat bagi Rasulullah دين ودنيا. adalah agama, begitu juga dan dunia. ثم أتى من بعده الخلفاء الراشدون. Lalu selanjutnya datanglah para khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasyidun, رضي الله تعالى عنهم. semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan ridhonya kepada mereka. كذلك كانوا خلفاء للنبي عليه الصلاة والسلام. Mereka semua menjadi khalifah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, دين ودنيا. agama dan dunia. فلذلك Maka karena itu كانت بيعتهم واجبة. begitu juga bai'ah bagi mereka khalifah Rasulullah adalah wajib hukumnya. ثم عندما انتقل حال المسلمين من الخلافة. Maka ketika berubah kondisi situasi orang muslim إلى الإمارة. dari khilafah menuju ke kekerajaan في عهد سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه. di zamannya Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu, افترقت أمور الدين عن الدنيا. terpisahlah perkara yang berkaitan dengan agama dan perkara yang berkaitan dengan dunia. فأصبح المسلمون Maka jadilah orang muslim semua يبايعون أمير المؤمنين berbaiat semua kepada Amirul Mukminin على دنياهم. seputar agama mereka. دنياهم. وهناك خلفاء للنبي عليه الصلاة والسلام
Dan begitu juga mereka di sana ada khalifah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam في أمور الدين di dalam seputar agama. كانوا يبايعونهم على أمور دينهم. Mereka berbaiat di dalam seputar agama mereka. فهذه البيعة واجبة. Maka baiat tersebut hukumnya wajib di zaman tersebut. ليس فقط من أجل الدنيا. Bukan hanya karena masalah dunia. هناك وراث Di sana ada pewaris وخلفاء dan khalifah للنبي عليه الصلاة والسلام yang menjadi khalifah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pewaris Nabi Muhammad في أمور الدين. di dalam seputar masalah agama. هؤلاء Mereka واجب علينا بيعتهم wajib bagi kita untuk berbaiat kepada mereka لأنهم هم المرشدون karena mereka adalah orang-orang yang memberi petunjuk kepada kita, الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى mereka yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala في سورة الكهف. di surat Al-Kahfi. من يهدي الله Orang-orang yang telah diberi hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala, فهو المهتد mereka adalah orang yang mendapatkan hidayah dari Allah taala. ومن يضلل Akan tetapi orang yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, فلن تجد له maka kita semua tidak akan mendapatkan dari mereka وليا مرشدا. mereka tidak akan menjadi orang yang memberi petunjuk kepada kita. إذن Maka karena dari itu المرشد al-mursyid, orang yang memberi petunjuk atau sosok mursyid, واجب علينا أن نبايعه wajib bagi kita semua untuk berbaiat kepada mereka من أجل أن نفوز agar supaya kita menjadi orang yang beruntung في الدنيا والآخرة. di dunia sampai kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala. النبي عليه الصلاة والسلام Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam أرشد إلى أن هذا المرشد memberi petunjuk bahwa sosok mursyid وهذا العالم dan orang yang mengerti tentang agama وهذا الوارث dan dia yang orang yang jadi pewaris, مرتبته derajat mereka كمرتبة أنبياء بني إسرائيل. seperti derajatnya para anbiya di zaman Bani Israel, حيث أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. kecuali bedanya setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. ولكن علماء Akan tetapi para ulama, وخلفاء para sosok wakil atau khalifah dari Rasulullah ومرشدون. dan mereka para orang mursyid. يقول عليه الصلاة Nabi والسلام Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda علماء أمتي bahwa ulama-ulama dari umatku كأنبياء بني إسرائيل seperti halnya para anbiya di zaman Bani Israel, إلا أنه لا نبي بعدي. kecuali tidak ada nabi setelahku. فلذلك Maka karena itu من وجد مرشدا barang siapa yang telah mendapatkan mursyid atau bertemu dengan mursyid وارثا yang waris, yang jadi sosok pewaris Nabi, عن النبي عليه الصلاة والسلام pewaris dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فليتمسك به. maka kita semua harus berpegangan teguh kepada mereka. والحمد لله Walhamdulillah, ربنا سبحانه وتعالى Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita semua قد رزقكم telah memberi rezeki kepada kita semua مرشدا sosok mursyid وخليفة dan sosok khalifah, ووارثا begitu juga plus sosok pewaris Nabi, للنبي عليه الصلاة والسلام. pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, هو سيدي yaitu adalah Tuan مصباح kami المنير Misbahul Munir, kiai tuan guru kita Misbahul Munir. نفعنا الله به Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat kepada beliau وبعلومه dan ilmu-ilmu beliau, وبمدده dan begitu juga berkah-berkah beliau إلى يوم القيامة. sampai kelak di hari kiamat.
فهو وارث حقيقي. Beliau kata beliau Syekh Amin bahwa guru kita Kiai Misbahul Munir adalah pewaris secara hakikat. يوم القيامة Di hari kiamat kelak يدعى كل إمام akan dipanggil setiap imam بمن تبعه. bersama-sama orang-orang yang mengikutinya. فأنتم عندما تتبعونه Maka kita ketika mengikuti Kiai Misbahul Munir, تحشرون معه maka kita semua kelak akan digolongkan dengan بعد beliau عمر طويل. setelah umur kita yang dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. ومن ثم هو يحشر Dan dari itu kita akan dikumpulkan مع سيدنا رسول الله bersama Nabi Muhammad صلى الله عليه sallallahu وسلم. alaihi wasallam. إذن Maka karena itu تحشرون جميعا مع سيد الخلائق kita semua akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad عليه الصلاة والسلام. sallallahu alaihi wasallam. ألا تحبون ذلك؟ Apa kita tidak mau? Nggih apa nggih? ما سمعت. Tidak dengar kata beliau, ya kita yang keras. Nggih apa nggih? الحمد لله. فلذلك أيها الأحباب Maka karena itu wahai kekasih-kekasihku, نسأل الله لنا ولكم beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, أن يعلي مراتبنا ومراتبكم semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kita semua di sisi Allah, حتى نكون مع سيدنا رسول الله sehingga kita semua pantas bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi صلى wasallam الله عليه وسلم sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam بالفردوس الأعلى. kelak nanti di surga Allah Subhanahu wa taala Al-Firdaus yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. وأبشركم ببشارة. Dan kata beliau, saya akan memberi kabar gembira kepada kalian semua dengan satu kabar. تحبون أن أبشركم Apa kalian tidak mau untuk saya beri kabar gembira? Nggih apa tak nggih? بالمحبة Dengan kecintaan يصل الإنسان manusia akan sampai إلى أعلى الرتب ke pangkat yang paling tinggi, ويكون مع من يحب. dan dia akan digolongkan ditempatkan di tempat orang yang dia cintai. أكثر من القيام Lebih banyak daripada kita melaksanakan بالعبادات. dengan macam-macam ibadat. Dengan kecintaan saja itu melebihi dari macam-macam ibadat kita. المحب Orang yang mencintai, طيار. mereka akan terbang tinggi. والسالك الذي يمشي فقط بالعبادات Orang yang hanya beribadah, yang pelan-pelan jalannya, فهو سيار. dia hanya berjalan bertatih-tatih di muka bumi ini. وهناك فرق Dan itu ada perbedaan بين سرعة الطائرة antara kecepatan pesawat وسرعة المشي على الأقدام. dan kecepatan orang yang berjalan. أليس كذلك؟ Nggih apa tak nggih? إنكي Nggih. بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberi kabar gembira kepada kita semua بهذه البشارة. dengan kabar gembira ini. قال Nabi Muhammad telah bersabda, ما سبقكم tidak akan mendahuluimu, أبا بكر tidak entah itu Abu Bakar رضي الله تعالى عنه radhiyallahu taala anhu, بكثرة صلاة أو صيام. Sayyidina Abu Bakar tidak menang kepada kita, tidak mendahulu kita bukan karena Sayyidina Abu Bakar banyak berpuasa, ولكن akan tetapi Sayyidina Abu Bakar بشيء وقر في صدره menang kepada kita semua karena ada sesuatu di dalam hati yang melekat di dalam hati Sayyidina Abu Bakar. وقر في قلبه Melekat di dalam benak hati lubuk yang paling dalam Sayyidina Abu Bakar. ألا وهو حب الله Apa itu? Yaitu kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. وحب رسول الله Dan صلى الله عليه kecintaan kepada وسلم. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فبالمحبة
Maka dengan rasa cinta tersebut نال أعلى الرتب Sayyidina Abu Bakar mendapatkan pangkat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. نال رتبة الصديقين Dapat derajat orang-orang yang jujur. Sayyidina Abu Bakar paling utama, paling tinggi. وهي رتبة بعد رتبة الأنبياء والرسل. Itu adalah pangkat derajat hanya di bawah derajatnya para anbiya dan para rasul. فلذلك أيها الأحبة Maka karena itu wahai kekasihku, عندما ketika تحبون المرشد ketika kita semua mencintai sosok mursyid guru kita, كأنكم أحببتم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. maka seolah-olah itu kita semua mencintai sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لأن محبته Karena kecintaan kepada beliau, kepada guru kita, من محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. sebagian dari kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولا يستطيع أحد Dan tidak akan bisa satu pun أن يدخل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم tidak akan bisa sampai atau masuk ke pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam إلا عن طريق محبة المرشد. kecuali dengan cara kita mencintai guru kita atau mursyid kita. كما أن Seperti halnya جميع الأنبياء والمرسلين para anbiya dan para rasul, لا يستطيعون tidak bisa mereka أن يدخلون على الله sampai menuju Allah Subhanahu wa taala وجميع البشر dan semua manusia secara umum إلا عن طريق سيدنا رسول الله kecuali lewat pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi صلى الله wasallam. عليه وسلم. إذن Maka karena itu فهي رتب وخطوات. ini adalah pangkat dan jalan ودرجات dan derajat لا بد أن نصعد بها واحدة تلو الأخرى. yang tidak boleh tidak kecuali kita harus berjalan di dalam tahap-tahap tersebut. فلذلك Maka karena itu المرشد والوارث والخليفة al-mursyid dan pewaris Nabi Muhammad atau khalifah Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم Allahumma salli wa sallim mubarik alaih, هو جزء dia adalah sebagian ممن ورثه، dari orang yang memberi warisan kepada dia, أي جزء yaitu juz من سيدنا رسول الله صلى sebagian الله dari عليه Nabi وسلم. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. سأعطيكم دليلا كلكم تعرفونه. Sekarang kata beliau, saya akan memberi dalil, kalian semua sudah tahu. عندما يخلف الأب والأم، Ketika orang tua, ibu atau bapak mempunyai putra atau putri, mempunyai ahli waris, ولدا أو بنتا، entah itu anak cowok atau anak cewek, perempuan atau laki-laki, أليسوا هؤلاء جزءا من أبيهم وأمهم؟ apakah mereka anak-anak bukan sebagian dari bapak dan ibu? Sebagian, nggih bang putan nggih. أليسوا يرثون أباهم وأمهم بعد عمر طويل؟ Apakah mereka bukan pewaris dari bapak dan ibunya? Nggih boten nggih. ألا يقال Apa tidak dikatakan أن من خلف لم يمت؟ orang yang punya pewaris tidak akan mati? أليس كذلك؟ Nggih napa boten nggih? فلذلك وراث النبي عليه الصلاة والسلام Maka dari itu pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وخلفاؤه dan begitu juga khalifah-khalifah Nabi Muhammad, هم جزءا منه. mereka adalah sebagian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فهمنا ذلك؟ Apakah kita sudah paham? الحمد لله. Alhamdulillah. نسأل الله عز وجل Kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala
كما جمعنا هنا على ما يحبه ويرضاه seperti yang telah Allah mengumpulkan kita di tempat ini di dalam hal yang diridhoi Allah dan dicintai Allah, أن يجمعنا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم semoga kelak kita semua dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam في جميع العوالم di semua tahap-tahapan alam-alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, وأن نراه يقظة ومناما, dan semoga kita semua akan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam entah dalam keadaan sadar atau dalam tidur, وأن يدخلنا وإياكم وذرارين الجنة, dan semoga Allah akan memasukkan kita semua dan turunan kita semua, anak-anak kita semua ke surga Allah Subhanahu wa taala بلا سابقة عذاب, tanpa ada pendahuluan dari siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, وبلا مناقشة الحساب, tanpa dihisab amal kita semua, وأن يظلنا تحت ظل عرشه, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi naungan kepada kita di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, وأن يجعلنا وإياكم وذرياتنا, dan semoga Allah menjadikan kita semua, begitu juga turunan kita semua, anak-anak kita semua, من الصالحين المصلحين, termasuk orang-orang yang soleh, bahkan orang-orang yang musleh, ومن الأتقياء الأنقياء, dan semoga kita semua dijadikan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang suci hati kita semua, ومن المخلصين المخلصين, dan jadi orang yang ikhlas, yang dijadikan orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ومن الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون, dan dijadikan orang yang tidak punya rasa takut, tidak pernah susah, وأن dan semoga يردنا ويرد جميع المسلمين إلى دينهم ردا جميلا, semoga membalikkan kita semua ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, وأن يكتبنا من خواص خواصه, dan semoga Allah mencatat kita semua menjadi orang-orang yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. إنه سميع مجيب, Allah Subhanahu wa taala yang mendengar dan yang menjawab doa kita semua. وآخر دعوانا Dan akhir dari doa kami أن الحمد لله رب العالمين, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. وعلى نية القبول الفاتحة. Al-Fatihah. الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.